Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barihi fid dharain amin. Faslun fi syurutis syahidi. Fasal menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi saksi. Saksi ini merupakan perkara yang kunci dalam pengadilan Islam dan menjadi bukti bayinah. Jadi bukti dalam pengadilan Islam itu hanya bisa berupa saksi, dan saksi yang harus memenuhi syarat. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wastashhidu syahidaini min rijalikum." Dalam ayat lain, "Wa asyhidu zawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah." Di dalam Al-Quran ini, "Wala taktumus syahadah." Ayat-ayat yang menyinggung soal persaksian. Juga dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ketika Nabi ditanya, dalam hadis Bukhari Muslim bersabda, "Laisa laka ila syahidaka aw yaminu." Dalam riwayat Imam Baihaqi, Imam Al-Hakim, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'ani syahadah. Nabi ditanya tentang persaksian. Faqala lisa'il tara syamsa. Qala na'am. Faqala 'ala mithliha fashhad. Kalau menjadi saksi itu Nabi memberi perumpamaan seperti orang melihat matahari. Nyata, jelas. Kalau sekira enggak jelas, enggak nyata, jangan mau jadi saksi. Seperti orang melihat matahari itu jelas nyata, kata Nabi begitu. Kalau cuma dengar-dengar atau apa itu sayup-sayup apa nggak jelas, nggak boleh jadi saksi dalam Islam itu. Sebagaimana dalam bab-bab lain itu, selain syurut, ini kan syurut ini, persaksian juga punya rukun. Kalau sholat syaratnya harus suci, menutup aurat, itu syarat. Rukunnya ruku, sujud, Fatihah, itu rukun. Nah, rukunnya persaksian itu syahid adalah ada 5. Pertama, syahidun, orang yang bersaksi. Wa masyhudun lah, orang yang diuntungkan dengan persaksiannya, yaitu penuntut misalnya, atau yang mendakwa. Wa masyhudun bih, perkara yang disaksikan, perkara yang menjadi bukti saksi. Wa masyhudun alaih, orang yang dirugikan dengan persaksiannya, yaitu yang didakwa, yang tersangka. Yang kelima adalah syihad, ucapannya, persaksiannya dari syahid. Wala tuqbalu syahadatu illa mimman aisyahsin ijtama'at fihi khamsu khisalin. Orang jadi saksi dalam pengadilan Islam itu harus memenuhi 5 syarat, berkumpul 5 syarat. Jadi dalam akad Islam itu tidak semua saksi itu wajib, kebanyakan sunnah. Misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, pegadaian, itu sunnah ada saksinya. Tapi kalau dalam pengadilan Islam misalnya kadang wajib. Dalam nikah itu harus, itu syarat, dan harus ada saksi, 2 saksi dalam nikah. Kalau selain nikah ada yang wajib, ada yang sunnah. Ijtama'at fihi khamsu khisalin.
Ada yang keenam yang nggak disebut di sini, yaitu harus bisa bicara. Nggak boleh orang bisu jadi saksi, nggak bisa. Kecuali ini nggak ada pengecualian. Orang bisu tidak boleh jadi saksi meskipun isyarahnya itu bisa difaham, nggak bisa disaksi. Ada juga syarat yang ketujuh nggak disebut di sini, yaitu dotan. Dia harus sadar, bukan orang yang kesurupan apa ngelindur gitu. Maksudnya juga ingat, dia ini kuat hafalan, kuat ingatan. Kalau pelupa nggak bisa jadi saksi. Yang kedelapan adalah tidak dicurigai. Jadi kalau orang yang dicurigai nggak boleh jadi saksi. Muttaham namanya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu." Jangan ada yang dicurigai. Ribah, tartabu itu jangan yang dicurigai, yang disuudoni. Ini nggak bisa disaksi. Yang kesembilan adalah rasyid, harus punya rasyid ini tidak idiot. Rasyid ini maknanya itu dia ini ketika melakukan muamalah itu bisa diterima, yaitu agama dan hartanya itu boleh dibelanjakan, itu rasyid. Kalau ada orang idiot misalnya, atau dia ini dihajar karena banyak utang bangkrut, itu bukan rasyid. Jadi ada orang itu walaupun sudah dewasa tapi belum bisa membelanjakan hartanya secara benar, itu belum rasyid. Uang penghasilannya itu misalnya sebulan 5.000 kok jajannya 10.000, itu berarti tidak rasyid. Itu namanya orang mahjur, dihajar gitu. Yang ke-10 di sini itu yang nggak disebutkan di sini nanti, yaitu punya muru'ah. Tapi nanti di sini digabung dengan musannaf, muru'ah itu dengan adil, digabung dengan adil. Apa itu muru'ah? Yaitu orang yang punya wibawa, punya malu. Kalau nggak punya malu, dalam hadis Nabi bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu nggak punya malu, perbuat semaumu. Nah, ini termasuk orang yang punya malu, itu namanya muru'ah. Kalau dia malu, nggak akan melakukan sesuatu yang menghinakan atau dosa. Dua, sekarang yang 5 yang disebutkan dalam matan ini. Pertama, Islamu Islam, walau bittabaiyati, meskipun Islamnya itu bukan karena kemandirian. Seperti kebanyakan kita ini kan Islamnya tabaiyah. Kalau Abu Bakar itu Islamnya karena memang sendirinya mencari hidayah. Umar, Utsman itu orang tuanya kafir, makanya bukan tabaiyah namanya. Kalau kita kenapa Islam? Ya karena orang tua kita Islam. Mungkin kalau kita lahirnya di negara kafir, belum tentu kita Islam. Namanya Islamnya tabaiyah. Nah, itu beruntung kita ini orang tuanya Islam. Fala tuqbalu syahadatu kafirin ala muslimin au kafirin, maka tidak boleh diterima persaksian orang kafir merugikan orang Islam
atau sesama orang kafir. Nah, ini mafhum dari ayat tadi. Allah berfirman, washidu zawai adlim minkum, yang jadi saksi kalian adalah orang-orang yang punya keadilan. Orang kafir itu tidak bisa berbuat adil. Itu kalau menurut Islam. Kalau orang sekarang, orang-orang fasik, orang-orang yang tertipu, kadang ngomong lebih baik orang kafir, pemimpin kafir adil daripada orang Islam tapi nggak adil. Nah, ini bodoh ini. Nggak mungkin orang kafir itu adil. Tidak bisa dikatakan adil, wong dia ini menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah sendiri sudah nggak adil ini. Kalau menurut madhab Abu Hanifah, boleh orang kafir bersaksi untuk orang kafir. Tapi kalau madhab Syafi'i tidak bisa. Kapanpun, dimanapun, nggak bisa orang kafir jadi saksi. Nah, kalau ikut madhab Hanafi, kalau ada orang kafir berseteru dengan orang kafir, boleh dia mencari saksi sesama orang kafir. Menurut madhab Ahmad bin Hambal, nah ini boleh kalau dalam masalah wasiat. Jadi dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadukumul maut khinal wasiyati isnani dawa adlim minkum au akharani min ghairikum. Jadi kadang orang berpuasa itu pakai saksi. Nah, kalau menurut madhab Ahmad boleh, orang kafir boleh. Khusus dalam masalah wasiat. Kalau madhab Syafi'i mutlak, dalam keadaan apapun tidak bisa saksi orang kafir. Wasani al-bulughu, yang kedua syaratnya adalah balik. Fala tuqbalu syahadatu sabiyyin walau murahikon, enggak bisa anak kecil menjadi saksi meskipun sudah murahik ini sudah mendekati balik, sudah umurnya agak dewasa, mendekati balik, tetap tidak sah meskipun dia sudah, kalau sudah tamyiz, sudah menjelang balik kan dia sudah berpikirnya sudah menjelang dewasa, tetap kalau belum balik tidak bisa jadi saksi. Khilaf dengan madhab Malik. Imam Malik bin Anas, gurunya Syafi'i, membolehkan anak kecil menjadi saksi yang kaitannya di antara anak kecil sama anak kecil. Jadi anak kecil itu bisa melakukan kriminal meskipun dia belum dosa, tetap kriminal dan ada pengadilannya. Misalnya anak kecil zina, itu kan nggak dosa, masih kecil, tapi tetap dilarang karena itu kemungkaran. Anak kecil melakukan zina misalnya, nah, itu nanti saksinya boleh sesama anak kecil menurut madhab Malik. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i tidak bisa, harus balik. Pasal soal aklu, fala tuqbalu syahadatu majnunin, syarat yang ketiga saksi harus orang yang berakal. Tidak boleh orang gila menjadi saksi. Ini ijma, ini sepakat 4 madhab. Kalau orang gila nggak bisa menjadi saksi. Warabi'u al-khuriyatu, yang keempat adalah merdeka walau bidari, meskipun merdekanya dengan adar. Adar ini anak hilang, lakit, anak gelandangan, anak hilang. Ini anaknya siapa? Tidak tahu orang tuanya. Ada bab lakit itu, namanya merdekanya dengan bidar. Kalau dia ini kok di negara Islam, ya dia dan orang Islam dan merdeka. Darul Islam maksudnya. Fala tuqbalu syahadatu raqiqin kinan kana au mudabbaran au mukataban, maka budak tidak boleh menjadi saksi, baik itu budak murni namanya budak kin, itu nanti ada budak di belakang, atau budak mudabbar, yaitu yang melakukan akad mudabbar. Kalau saya mati kamu merdeka. Mukataban, atau yang menyicil, budak yang nyicil kalau bisa
cicilannya lunas merdeka. Nanti ada babnya. Atau mubaat apapun lah, pokoknya jenis budak apapun tidak bisa jadi saksi menurut mazhab Syafi'i, khilaf dengan mazhab Ahmad bin Hambal. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal boleh seorang budak menjadi saksi, dan ini yang diambil dari pendapat ini adalah mazhab, ada seorang ulama dari mazhab Syafi'i namanya Ibnul Munzir, ini mengikuti mazhab Ahmad dalam hal ini. Wal khamisu, yang kelima adalah al adalatu. Nah, ini yang sulit ini. Syarat kelima ini yang sulit. Adil. Lawannya adil adalah fasik. Sebagaimana Al-Qur'an Allah berfirman, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kalau kalian datang berita, datang kabar dari orang fasik, datang saksi, ya persaksian juga termasuk. Dari orang fasik harus tabayyun, harus diperjelas dulu, nggak boleh orang fasik menjadi saksi. Kalau belum taubat, taubatnya itu sampai 1 tahun itu percobaannya itu, kecuali kalau wali nikah. Wali nikah itu memang syaratnya harus adil, harus tidak fasik. Kalau orang tuanya ahli maksiat menikahkan anaknya, menurut pendapat muktamad nggak sah, berarti anaknya zina seumur hidup itu. Alhamdulillah. Tapi kalau dia bertaubat meskipun pas mau akad, langsung dia sah jadi saksi. Itu kalau wali, kalau saksi nggak bisa. Jadi makanya ketika mau nikah biasanya diajak istighfar dulu, istighfar, taubat itu. Kalau wali ketika dia mau menikahkan anaknya langsung bertaubat, di situ dia langsung sah jadi wali. Jadi langsung hilang faseknya seketika itu. Khusus ini enggak, yang lain nggak bisa. Wa ya lughatan at-tawassutu wa syar'an malakatun fin nafsi tamnauha min iqtirafil kaba'ir waroda'ilil mubahah. Apa itu adil? Secara bahasa adil itu tengah-tengah, tawassut, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak terlalu ke kanan-kananan atau ke kiri-kirian, tidak terlalu bulat itu berlebihan, ataupun tasahul, menggampangkan, di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha, kata Nabi, sebaik-baik perkara itu tengah-tengah. Ini secara bahasa. Secara syariat adalah sebuah malakah. Malakah ini orang punya malakah itu apa jenenge, keahlian malakah ini, keterampilan, keahlian di dalam diri untuk mencegah dari melakukan dosa besar ataupun perkara yang mubah tapi menghinakan, remeh tapi mubah, remeh tapi menghinakan. Kalau dosa besar jelas, sekali minum khamr itu langsung dosa besar, sekali berzina langsung dosa besar, tidak bisa disaksi walaupun cuma sekali kalau dosa besar. Kalau dosa kecil terus-terusan, sering bohong, berkali-kali bohong, ini fasik, tidak bisa jadi saksi. Sering ghibah misalnya, tiap hari ghibah, tidak bisa itu jadi saksi. Atau perkara mubah tapi yang tidak pantas, tidak etis, tidak punya etika. Makanya kalau sekarang orang, kalau dalam tata negara yang konstitusi biasanya dibahas itu etika, etis. Islam sudah sejak dulu itu, bahkan bukan hanya etika itu. Mungkin orang menganggapnya boleh, tapi itu perkara yang menghilangkan kewibawaan. Contoh, mencium istrinya di depan umum itu boleh,
tapi menghinakan itu, nggak ada wibawa, nggak ada muru'ah itu. Istrinya sendiri ya halal, tapi dijiumnya di depan umum. Contoh termasuk di sini itu menyelonjorkan kaki di depan orang banyak. Ini termasuk boleh, tapi kurang adab, kurang, nggak punya malu. Termasuk sering ngelawak di depan banyak orang. Iksaro hikayatan mudhika, cari cerita yang lucu-lucu supaya banyak yang tertawa. Ini juga menghilangkan, nggak bisa sih saksi itu. Kecuali kalau nggak banyak, kadang-kadang boleh, kalau kadang-kadang. Kalau terlalu sering ini menghilangkan keadilan ini. Kecuali kalau dia ini memang wataknya begitu, jadi orang lihat dia sudah ketawa karena lucu orangnya misalnya, tidak tasanno, tidak dibuat-buat, itu tidak apa-apa. Jadi sebagian sahabat ada yang memang wataknya ini menghibur para sahabat yang lain, boleh ini. Ini contoh rodailil mubahah. Nah, ini termasuk menjaga muru'ah, seperti yang sering saya sampaikan itu. Keluar rumah tanpa kopiah, tanpa penutup kepala, itu sudah menghilangkan muru'ah. Nggak bisa jadi saksi itu, tidak bisa jadi saksi, menghilangkan muru'ah, kewibawaan. Walil adalati khamsu syara'ita wa alam. Di sini orang, kalau kita biar ini